Assalamualaikum siswa-siswi SMK Ma'arif NU Mantuk. Selamat datang di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Semoga selalu sehat, bahagia dan penuh semangat untuk belajar. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Menemukan tema dan pesan dalam cerpen yang menginspirasi dan mengubahnya menjadi puisi. 2. Mengenal unsur puisi. 3. Menulis puisi berdasarkan cerpen. 4. Mempersiapkan musikalisasi puisi. Puisi dan cerpen memiliki bentuk yang berbeda. Tahukah kalian perbedaan dari kedua karya tersebut? Dilihat dari bentuknya. Cerpen adalah karangan yang ditulis dalam bentuk paragraf. Jumlah katanya kurang dari 10.000. Sedangkan puisi disusun dalam bentuk larik atau baris. Adapun jumlah kata yang digunakan lebih sedikit dibandingkan dengan cerpen. Dilihat dari isi karyanya, cerpen adalah karangan yang mengisahkan sebagian besar kehidupan seseorang, berfokus pada kehidupan satu tokoh dalam suatu situasi. Sedangkan, puisi digunakan untuk mengekspresikan perasaan penyairnya, dituangkan dalam bahasa yang terikat oleh rima, penyusunan lirik dan bait, serta pemilihan kata yang imajinatif. Untuk gaya bahasanya, cerpen menggunakan gaya bahasa yang lebih mudah dimengerti. Sedangkan, puisi gaya bahasa yang digunakan bersifat kiasan. Bahasa pada puisi cenderung sulit dipahami. Perbedaan dilihat dari alur ceritanya. Cerpen mengisahkan kehidupan suatu tokoh, maka alur cerita pada cerpen disusun secara kronologis. Sedangkan, puisi tidak memiliki alur cerita yang pasti, lantaran karya sastra ini cenderung menggambarkan perasaan penyairnya. Dari pengertian tersebut, apakah kalian sudah dapat membedakan? Mengenal unsur puisi ada dua macam, yang pertama unsur fisik dan yang kedua unsur batin. Unsur fisik terdiri dari diksi, pilihan kata, kata yang tepat, padat serta kaya akan makna. Kata konkret, imaji atau citraan merupakan susunan kata dalam puisi yang mengungkapkan pengalaman indrawi seorang penyair baik penglihatan, pendengaran maupun perasaan. Gaya bahasa, tipografi adalah bentuk puisi. Rima, ritme, metrum. Rima adalah persamaan bunyi, ritme atau irama adalah alunan arus panjang pendek dan tekanan tinggi rendah nada. Metrum adalah ukuran irama, sedangkan unsur batin ada tema yakni gagasan pokok lalu. Perasaan merupakan sikap penyair pada persoalan yang terkandung dalam puisinya. Nada adalah sikap penyair terhadap pembaca. Dan terakhir adalah amanat pesan yang disampaikan penyair. Menulis puisi berdasarkan cerpen. Transformasi adalah proses mengubah sebuah karya sastra menjadi jenis yang berbeda. Contohnya mengubah puisi menjadi cerpen, cerpen menjadi puisi, cerpen menjadi drama. Seperti yang akan kita lakukan di pembelajaran ini, yakni mengubah cerpen menjadi sebuah puisi. Langkah menulis puisi berdasarkan cerpen. 1. Menentukan tema dan pesan pada cerpen. 2. Menentukan diksi dan menambah gaya bahasa yang menarik. 3. Mengembangkan puisi sesuai struktur puisi. Mempersiapkan musikalisasi puisi. Pembacaan puisi akan menjadi jauh lebih menarik dan ekspresif jika diiringi musik. Hal ini disebut juga dengan musikalisasi puisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, musikalisasi puisi adalah pembacaan puisi yang dipadukan dengan musik. Jenis musikalisasi puisi ada 3 macam. 1.
Musikalisasi awal adalah musikalisasi yang dibawakan dengan pembacaan puisi berlatar belakang musik, baik musik vokal atau instrumental. 2. Musikalisasi terapan adalah musikalisasi yang dilakukan dengan mengubah puisi menjadi lagu dan dinyanyikan dengan iringan musik. 3. Musikalisasi campuran yakni dengan penggabungan musikalisasi awal dan terapan. Puisi akan dibacakan dan juga dinyanyikan. Langkah membuat musikalisasi puisi. 1. Memilih puisi. 2. Membaca dan memahami puisi. 3. Menentukan irama. 4. Berlatih atau mempersiapkan diri sebelum mementaskan musikalisasi puisi. Siswa-siswi SMK Ma'arif NU Mantub yang hebat, demikian pembelajaran materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.